Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, maupun reksadana. Surat berharga lazim disebut efek. Jadi kepikiran. Kalau transaksi di pasar tradisional, kan jelas tuh transaksinya. Langsung sama pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan sampai yang ngatur dagangannya. Lah, kalau pasar modal? Nah, kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, difasilitasi nih di bursa, atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung, karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik, atau disebut scriptless trading. Di sini, yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual memang dapat uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi, nggak usah takut, karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Terakhir, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI. Ingat ya, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BI, KPI, dan KSEI disebut juga sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization. Nah, biar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menarik banget nggak sih? Siapapun bisa berinvestasi aman dan nyaman loh. Yuk, mulai jadi investor di pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 8 yang berjudul Pasar Modal. Anggota kelompok kami yaitu Fareski Febrian Nugroho, Febri Hidayat, dan Sunia Dewi. Beberapa materi yang akan kami bawakan. Yang pertama, memahami produk yang diperdagangkan di pasar modal. Yang kedua, memahami para pemain di pasar modal. Yang ketiga, memahami mekanisme perdagangan di pasar modal. Pasar modal. Pasar modal secara umum merupakan satu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh pendanaan untuk berbagai keperluan seperti pengembangan usaha, penambahan modal perusahaan, dan lain sebagainya. Pasar modal di Indonesia dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia atau dikenal dengan IDX yang dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, subjek pasar modal. Yang pertama ada penjual. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan pendanaan dari masyarakat atau disebut dengan emiten. Yang kedua ada pembeli. Pembeli atau disebut dengan investor adalah pihak yang ingin menanamkan dananya di perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik dan menguntungkan. Selanjutnya ada produk investasi. Klasifikasi produk-produk investasi yang diperjualbelikan di pasar modal menurut Otoritas Jasa Keuangan 2019. Yang pertama ada investasi secara langsung seperti saham, saham syariah, dan obligasi. Yang kedua ada investasi tidak secara langsung seperti reksadana. Yang ketiga ada produk lainnya kombinasi dari dua hal seperti waran, REIT, dan produk derivatif lainnya. Selanjutnya klasifikasi produk-produk investasi yang diperjualbelikan di pasar modal menurut Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada saham yang bersifat ekuitas. Yang kedua obligasi atau surat utang. Yang ketiga kombinasi dari dua produk dapat berbentuk reksadana
exchange traded fund, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada saham. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau institusi di dalam sebuah perusahaan sehingga orang atau institusi tersebut dapat mengklaim pendapatan dan aset perusahaan tersebut. Ada saham biasa dan saham preferen. Karakteristik saham biasa yaitu bila perusahaan dilikuidasi, maka hak klaimnya terakhir. Dan dalam rapat umum pemegang saham memiliki hak suara proporsional, berhak memperoleh dividen, dan mendapatkan hak untuk memasang saham terlebih dahulu. Lalu karakteristik saham preferen yaitu bila perusahaan dilikuidasi, hak klaimnya diprioritaskan, dan dalam rapat umum pemegang saham tidak memiliki hak suara, berhak memperoleh dividen dengan jumlah yang tetap, serta mempunyai opsi dikonversi menjadi saham biasa. Lalu selanjutnya ada saham syariah. Saham syariah dikatakan sebagai saham syariah bila perusahaan yang melepas saham ke pasar modal memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Perusahaan menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa aktivitas usahanya sejalan dengan prinsip syariah. Perusahaan yang tidak mendeklarasikan dalam anggaran dasarnya aktivitasnya berprinsip syariah di pasar modal namun memenuhi kriteria sebagai berikut sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan 2019. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua, memenuhi risiko keuangan. Lalu ada obligasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 menerangkan bahwa obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang bisa dialihkan kepada pihak lain dan merupakan komitmen dari penerbit obligasi untuk membayarkan bunga dan diistilahkan dengan kupon setiap 3 atau 6 bulanan dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi tersebut. Lalu ada jenis obligasi. Yang pertama itu sesuai dengan lembaga yang menerbitkan, ada obligasi pemerintah daerah, dan obligasi perusahaan. Lalu jenis berdasarkan pembayaran kupon, ada zero kupon, yaitu pokok dan bunga dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Ada fixed kupon yang besaran bunga atau kupon tetap hingga obligasi jatuh tempo. Lalu ada floating kupon, besaran bunga atau kupon ditetapkan berdasarkan suatu acuan atau benchmark tertentu. Lalu ada berdasarkan sisi jaminan, ada secure bonds, yaitu penerbit obligasi menjaminkan dengan kekayaan tertentu atau jaminan tertentu dari pihak ketiga. Lalu ada unsecure bonds, yaitu penerbit obligasi tidak menjaminkan dengan kekayaan tertentu, tetapi dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Lalu ada sukuk, yaitu berbeda dengan obligasi, penerbitan sukuk ini harus didasarkan oleh underlying aset, yaitu semisal proyek yang akan didanai dan skema atau akad yang dijalankan dapat berbentuk musyarakah atau mudharabah, yaitu berbagi hasil dan kerugian, atau bisa juga dengan jual beli dan sewa mudharabah dan ijarah, serta penerbit harus memenuhi satwa DSN MUI dalam menjalankan operasional usahanya. Lalu ada reksadana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 Ayat 27. Reksadana merupakan sarana yang dipakai oleh manajer investasi untuk menghimpun dana masyarakat yang akan diinvestasikan dalam portofolio efek. Reksadana menjadi bagian pilihan bagi pemodal kecil, pemodal yang tidak memiliki peluangan waktu dan keahlian dalam menganalisis risiko atau investasinya. Lalu ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang, yaitu kebijakan investasi reksadana jenis ini 100% pada efek bersifat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Lalu ada reksadana pendapatan tetap. Jenis ini pada sekurang-kurangnya 80% pada aktiva, yaitu efek bersifat utang atau obligasi, agar menghasilkan tingkat imbal hasil atau return yang stabil. Lalu ada reksadana saham. Investasi reksadana ini pada sekurang-kurangnya 80% pada aktiva, yaitu efek bersifat ekuitas atau saham, agar menghasilkan tingkat imbal hasil atau return yang tinggi. Lalu ada reksadana campuran, yaitu investasi reksadana jenis ini pada efek yang bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Berikut merupakan beberapa jasa yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada jasa transaksi efek, jasa pencatatan, dan jasa informasi dan fasilitas lainnya. Lalu ini beberapa jasa yang disediakan oleh KPI atau PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Itu ada jasa clearing transaksi bursa, jasa peminjaman, dan jasa pinjam meminjam efek. Beberapa jasa yang disediakan KSEI atau PT Custodian Central Efek Indonesia. Yang pertama ada pengelolaan aset, yang kedua ada jasa kustodian, yang ketiga ada penyelesaian transaksi, yang keempat ada tindakan korporasi, yang kelima ada penyediaan infrastruktur investasi. Pelaku yang terlibat di pasar modal.
Yang pertama ada emiten. Emiten yang pertama menunjuk peminjam emisi atau lembaga yang membuat perjanjian dengan emiten untuk melakukan penawaran umum. Yang kedua memanfaatkan jasa profesi penunjang. Yang ketiga memanfaatkan jasa dari lembaga penunjang seperti wali amat. Yang kedua ada investor. Yang pertama keuntungan atau capital gain. Yang kedua dividen. Memahami mekanisme perdagangan di pasar modal. Yang A, mekanisme transaksi di pasar modal atau transaksi saham dan obligasi yang tertera pada gambar berikut ini. Transaksi pada pasar perdana. Investor membeli saham emiten pada saat IPO atau Initial Public Offering. Dana investor masuk ke emiten dan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Proses pembelian saham dan obligasi di pasar perdana tidak berbeda. Yang kedua ada transaksi pada pasar sekunder. Transaksi pembelian dan penjualan saham obligasi terjadi di antara investor, bukan antar investor dan emiten. Perbedaan keduanya adalah transaksi saham dilakukan melalui bursa, sedangkan untuk transaksi obligasi dilakukan tidak melalui fasilitas bursa atau over the counter. Memahami mekanisme perdagangan di pasar modal. Yang kedua ada indeks saham. Menurut PT Bursa Efek Indonesia, indeks saham adalah data statistik yang digambarkan pergerakan harga sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan standar dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara periodik. Penggunaan indeks saham antara lain yang pertama menggambarkan pergerakan saham secara keseluruhan, yang kedua sebagai patokan kinerja portofolio saham, yang ketiga pengukuran tingkat keuntungan, yang keempat ada indeks harga saham gabungan atau IHSG, yang selanjutnya ada LQ45, lalu Jakarta Islamic Index. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.